Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putu Zahra Malia, Oreken Kaum Mirara. Dan hari ini aku akan membuat sebuah video yang berjudul Virtual Touring di Bali selama 1 hari. Yeay! Video ini aku bikin untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Tourism and Guiding yang diempu oleh Ibu Yerika. Terima kasih Ibu. Sebelum kita masuk ke dalam virtual touringnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang karakter wisatawan, di mana data-datanya aku ambil dari teman-teman aku. Jadi mungkin data wisatawan yang akan aku bacakan ini merepresentasikan kalian, para penonton. Yang pertama, berdasarkan sosiodemografi. Wisatawan yang aku ajak ini adalah kelompok orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berusia sekitar 20-30, tepatnya 20 tahunan, dan sedang berkuliah dengan pendapatan per bulannya 1-5 juta dan belum kawin. Berdasarkan psikografi, mereka memiliki lifestyle lebih senang makan di pinggir jalan atau masak sendiri karena mereka anak kos dan mereka cenderung berhemat. Mereka seringkali menabung untuk liburan atau untuk masa depannya. Kemudian mereka itu mereka tinggal di mayoritasnya agama Islam. Jadi culture-nya itu kental dengan agama yang mayoritas. Jadi mereka itu tidak pergi ke diskotik atau ke bar. Dan hobi mereka rata-rata musik, game, dan membaca buku, mungkin tentang filsafat atau hal seni lainnya. Dan yang kedua adalah jenis wisatawan menurut sifatnya, yaitu individual mass tourist atau wisatawan massal individu. Jadi wisatawan dengan sifat ini itu mengunjungi destinasi yang sudah terkenal. Kemudian mereka merancang paket sendiri atau dirancangkan agen. Untuk kasus kali ini aku yang merancangkan ya. Kemudian mereka itu bergantung pada ketersediaan fasilitas dari usaha wisata. Contohnya seperti kamar mandi atau musola dan lainnya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah motivasi dari wisatawan. Nah, motivasi dari teman-teman aku yang aku ajak ini adalah psychocentric. Apa itu psychocentric? Psychocentric adalah motivasi yang berpusat pada diri mereka sendiri. Jadi wisatawan ini tuh cenderung tidak mau mengambil resiko dan lebih memilih mengunjungi daerah yang keamanannya terjamin gitu aja. Jadi mungkin mereka lebih datang ke tempat yang udah mereka kunjungin juga sebelumnya gitu. Untuk destinasi wisata yang akan kita kunjungi, kita akan mendatangi Pantai Sanur, Pantai Matahari Terbit yang ada di Sanur. Kemudian kita akan makan pagi di Bubur Pali, dan kita akan nonton barong di Batu Bulan. Kemudian kita akan makan siang di Kurnia Village. Kemudian kita akan melihat sunset di Tanah Lot, dan yang terakhir kita akan berbelanja di Krishna. Nah, jadi aku akan menawarkan sebuah paket dengan nominal 265. Jadi harga aslinya itu 320 ya. Tapi karena ini promo, karena aku ceritanya kan ngajak kalian nih. Kalau misalnya ini offline, aku beneran ngajak deh. Tapi karena ini online, jadi virtual, dan aku menggratiskannya. Yeay! Dengan harga segitu, kalian sudah mendapatkan satu mobil Avanza yang berisikan oleh 6 orang, dan kalian sudah mendapatkan biaya tiket masuk serta makan pagi dan makan siang. Kecuali Krishnanya aja nih. Jadi 265 itu bersih sih gitu. Nah, untuk rundown fullnya dan bagaimana aku akan menjelaskan kepada kalian touringnya, kita tonton setelah ini. See ya! Setelah kita berkumpul dan melewati perjalanan selama 1 jam, akhirnya kita tiba di destinasi wisata pertama kita, yaitu Pantai Matahari Terbit. Jadi, Pantai Matahari Terbit ini pada tahun 1937 dikenalkan oleh seorang seniman yang bernama A.J. Lemevo. Jadi, seniman ini membuat lukisan Pantai Matahari Terbit, dan sejak saat itu pantai ini terkenal. Nah, karena kita masih di sini, mataharinya belum terbit, kita sambil menikmati dulu ya. Nah, habis lihat matahari terbit, pasti lapar kan? Kita sekarang udah di Bubur Pakli Renon. Depannya Bajra Sandi. Pas, bubur ini itu udah terkenal dari tahun 2010 dengan cita rasa yang sangat khas. Jadi dia itu pakai kayak kari tapi ada santannya gitu loh. Dan harganya tuh ramah banget, harganya 9-10 ribu, dan pastinya halal. Ayo, selamat makan.
Udah makan, udah jalan lagi 1 jam, sekarang kita udah sampai di Barong Batu Bulan. Jadi untuk penampilan barong ini itu dibagi menjadi 5 babak dengan babak pembuka. Jadi ada 6 totalnya. Nah, ini itu menceritakan tentang kejahatan melawan kebaikan. Jadi kejahatan itu dilambangkan oleh Rangde, sedangkan kebaikan itu dilambangkan oleh barong. Habis ini aku akan memberikan kalian sebuah cuplikan video dari tari barong tersebut supaya lebih terasa gitu virtual touringnya. Selamat menonton. Gimana tadi barongnya? Seru kan? Nah, setelah itu siang-siang enaknya makan siang. Aku akan ngajak kalian ke sebuah tempat restoran baru yang bersih banget dan sejuk banget, namanya Kurnia Village. Restoran ini tuh sangat dekat dengan Tanah Lot. Jadi restoran ini tuh fasilitas wisatanya tuh full banget. Jadi ada kamar mandi sendiri, ada toilet, ada musola, ada foto studio. Jadi kalau kalian mau foto di sini pakai baju Bali itu bisa banget. Terus ada tempat makan kru. Jadi kru sama tamu itu dipisah. Terus di sini itu sangat sejuk karena dikelilingi oleh tanaman dan kolam ikan. Harganya sangat worth it dong. Di sini kalian udah paketan, jadi kalian nggak perlu bayar lagi ceritanya. Selamat menikmati. Nah, sekarang kita udah sampai di Tanah Lot. Jadi di Tanah Lot ini kalian udah aku bayarin tiketnya, deket banget dari restoran yang tadi. Dan sekarang sambil nunggu sunset aku akan cerita sedikit tentang Tanah Lot. Jadi Tanah Lot ini dipercaya awalnya itu ada dewa atau brahmana yang bernama Dangyan Nirate yang mengembara dari Pulau Jawa. Jadi beliau ini memiliki misi untuk memperkuat kepercayaan umat Hindu di Bali. Tapi ketika menjalankan misinya ada pihak yang nggak setuju, nggak suka gitu. Akhirnya dewa tadi ini tuh memindahkan batu besar ke tengah lautan dan dijadikan pura dan memberikan ular sebagai penjaganya. Jadi ular ini namanya Lipi Poleng atau ular hitam putih. Nah, dipercaya ular ini itu akan keluar kalau mau ada bencana. Jadi ular ini tuh memang untuk kayak menangkal kejahatan dan keburukan gitu. Jadi di sini selain ada fakta seperti itu, ada mitosnya juga. Jadi di sini kayak yang pacaran kan. Nah, kalau ada yang pacaran, mitosnya kalau orang pacaran di Tanah Lot ini bakal putus. Mitosnya sih, tapi nggak tahu juga ya. Jadi ya ini sejarahnya Tanah Lot. Habis itu sekarang kita keliling foto-foto sambil melihat pemandangan sunsetnya. Udah capek kan pasti, udah sore banget. Sekarang kita tinggal belanjanya aja di Krishna di Sunset Road. Jadi Krishna ini tuh ide dari Gusti Ngurah Anom. Ini adalah sebuah tempat oleh-oleh yang didirikan dengan nama Krishna. Jadi Krishna itu adalah nama dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Di sini tuh lengkap banget dan harganya tuh masih terjangkau, murah. Selamat berbelanja. Kita sampai di tempat semula, tempat kita ngumpul, yaitu di penginapan kalian. Nah, jadi di sini aku mau ngasih sedikit informasi setelah touringnya selesai. Jadi dari tadi kita itu sudah berkeliling, aku akan mengelompokkan tempat wisata, destinasi wisata berdasarkan 3 kategori. Jadi tadi kan kita udah ke pantai, ke Tanah Lot, itu masuk ke dalam kategori destinasi wisata alam.
Nah, terus ada destinasi wisata budaya juga yang di Tanah Lot itu. Di situ kan ada biasanya ada pertunjukannya juga, terus ada ceritanya juga, ada masyarakat kalau upacara juga di sana. Terus yang buatan itu seperti tadi restoran, Krishna dan bubur ayamnya, dan barong itu juga masuk ke yang budaya. Nah, untuk fasilitas di sana sangat lengkap seperti yang tadi kita udah lewatin kan, ada jalan, ada jembatan, ada SPBU, ada rumah sakit terdekat, ada ATM juga. Bahkan perjalanan yang kita lewatin ini tuh rata-rata di jalan besar gitu, bukan di jalan yang tidak layak dilewati. Jadi emang ini tuh benar-benar kita pilih untuk paket untuk berwisata untuk orang yang memang mau mencari aman dan nyaman dalam perjalanan wisatanya. Oke, sekian. Terima kasih telah menonton virtual touring ini. Semoga kalian beneran bisa datang ke Bali dan aku akan bersedia untuk menjadi tour guide kalian. Dan selamat berlibur semuanya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.